Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Irca Evanka dan selamat datang untuk kalian yang baru di YouTube channel aku, dan terima kasih untuk kalian yang udah ngeklik video ini. Kali ini aku mau ngomongin edukasi lagi, yaitu tentang bagaimana sih mahasiswa atau siswa yang lintas jurusan dari IPA ke IPS dapat bertahan. Nah, simak ya. Yang pertama, kamu harus cari temen yang mau support dan mau menolong kamu dalam memahami materi. Jadi kan kamu selama jadi maba nih, kamu pasti harus pinter-pinter kan, yang namanya bergaul, nyari teman. Kamu pasti bisa melihat dong, oh ini orang kayak lumayan nih pinter, atau bisa lah IPS tuh. Kalau nggak, setiap ditanya dosen tuh, wah dia kayak jawab. Kamu bisa cari teman-teman seperti itu untuk membantu kamu sebagai tutor, untuk mengajarkan ilmu yang belum pernah kamu dapat sebelumnya di SMA, karena kamu kan IPA sebelumnya. Nah, untuk kamu yang lintas jurusan dari IPA ke IPS kan belum tentu kan bisa menguasai IPS. Tips dari aku, kamu harus pelajari materi SBM PTN dulu atau materi mandiri, ujian mandiri kamu untuk memahami yang namanya materi SMA, materi IPS SMA. Jadi kan kamu pasti ujian tuh SBM atau mandiri, kamu pelajarinya dari situ IPS-nya kayak GW, sejarah segala macam. Kamu pelajarin dari mudah dari materi kamu pelajarin waktu ujian tersebut. Itu tips yang paling gampang untuk dipelajari dari aku. Kita tuh harus pede sebagai mahasiswa yang lintas jurusan, tuh kita harus pede guys, teman-teman. Karena kalau kita dengan pede tuh materi atau sesuatu yang tadinya sulit akan menjadi mudah. Atau yang tadinya kayaknya kita nggak bisa deh nyamain materi mereka udah jauh materinya, udah 3 tahun belajar IPS, sementara kita udah dari nol. Kita tuh jangan kayak gitu guys pemikirannya, mindset kita jangan kayak gitu. Rubah yang namanya rasa nggak percaya diri kamu jadi percaya diri, sehingga kamu tuh bisa menyamakan kedudukan mereka yang udah punya materi dalam pikiran mereka gitu. Next, menurut aku punya buku itu penting banget buat kita, karena kalau misalnya belajar dari internet atau web pasti kita males kan, mendingan buku aplikasi lain. Buku itu penting buat kita yang lintas jurusan, karena kan buku-buku kita kan banyak kan yang IPA, tidak ada basic kan. Nah, kita penting banget punya buku, mau buku itu tentang buku SBM kah, tentang buku jurusan yang kita punya. Misalnya kamu jurusan manajemen atau ekonomi, kamu cari buku-buku itu, kamu beli bukunya, jangan lupa beli bukunya, dan jangan gunain internet karena buku itu lebih efektif, karena kan kamu mengeluarkan sesuatu, pasti kamu punya effort untuk baca dong, untuk baca materinya. Nah, itu fungsinya kamu punya buku. Dan kalaupun lagi di kelas, kamu jangan yang namanya males. Kalau dosen ngomong apa atau menjelaskan materi, tulis aja omongan dosen. Jadi kamu siapkan buku dan pulpen, setiap kamu lagi kelas, kamu catat apa yang dosen itu ngomong. Jangan malas guys intinya, karena kita pelajarin hal baru dalam hidup kita gitu. Next, kamu sebagai anak yang lintas jurusan, kamu harus yang namanya ubah cara pikir kamu. Kan kamu anak eksak kan, anak yang ilmu pasti banget lah. Begini pasti akhirnya begitu. Kayak matematika, kalau rumusnya ini pasti hasilnya begitu. Sains mengajarkan keilmupastian, dan berbeda dengan ilmu PS yang selalu dinamis atau berubah-ubah sesuai lingkungan seperti politik, hukum, ekonomi. Itu semua berubah-ubah kan dengan seiring perjalannya waktu. Nah, itulah yang harus kita ubah, itu mindset kita. Kita harus mau mempelajari hal-hal baru dari IPS. IPS juga ada yang namanya analisis, terus memperhatikan lingkungan sekitar, yang sangat berbeda dengan apa yang kita pelajarin di IPA kayak gitu. Nah, yang paling penting guys, tips dari aku tuh, jangan buat semua itu beban. Kamu mau bertahan bukan di jurusan kamu udah kepala keterima, terus bingung gimana nih, aku anak IPA tapi begini. Jangan yang namanya kepala, aduh sulit, aduh nggak bakalan bisa, itu salah guys. Intinya mempelajari materi baru saja. Kamu kan pernah dulu IPA bukan? Lalu kamu mempunyai materi baru yang diajarkan, terus kamu menerima, sama seperti itu materi IPS. Jangan anggap itu sulit. Jadi kamu belajar IPS itu seperti mendapatkan ilmu baru. Bedanya tuh ada di dalam kelas kayak gitu aja. Misal kamu baca di suatu internet atau Instagram atau Twitter atau platform lainnya, kan dapat ilmu baru, itu sama seperti itu. Jadi jangan nganggap ilmu baru itu atau jurusan baru ini sebagai beban. Semua orang tuh bisa guys. Jangan membatasi diri kamu dengan berkata ini susah, ini nggak bisa aku pelajarin, kayaknya begini deh, kayaknya begitu. Jangan berspekulasi macam-macam, karena itu akan mempengaruhi psikis kita, mental kita untuk mempelajari, atau niat kita untuk memahami hal baru atau materi baru yang belum kita pernah sentuh sama sekali, seperti itu. Misalnya kamu belum pernah yang namanya belajar bahasa kan ada tuh di FBS, bahasa dan seni, fakultas bahasa dan seni. Kan banyak ya anak-anak IPS yang belum pernah belajar tentang
bahasa misalnya itu sulit buat mereka kan. Tapi jangan menganggap itu. Sukai dulu jurusannya, lalu belajar dulu, ingin belajar dulu, baru kamu bisa bertahan di sana gitu. Dan jangan lupa lingkungan itu benar-benar mempengaruhi ya. Teman-teman kamu harus mensupport kamu, membantu kamu, menutor. Walaupun tidak ada teman nih, anggap saya tidak ada yang menemani kamu gitu. Jangan lupa buat motivasi dalam diri kamu dengan belajar sendiri. Motivasi harus ditumbuhkan guys dalam diri itu. Pertama tuh dalam diri dulu, baru dari luar. Jadi kamu belajar sendiri aja. Pokoknya aku harus mengerti materi IPS ini atau materi yang ini aku sedang tekuni ini, supaya aku bisa bertahan dan lulus sampai 4 tahun di jurusan kamu tersebut. Nah, kayak gitu aja materi dari aku hari ini yang aku bawain. Dan semoga kamu yang lintas jurusan bisa bertahan sampai akhir ya. Sampai kamu skripsi, ya kan? Sampai skripsi, kalau kata temen aku, skripsi sampai lulus di jurusan kamu, walaupun kamu anak IPA yang lintas ke IPS. IPS nggak salah-salah banget. IPS tuh luas dan seru ternyata selama aku belajar ini. Dan aku udah 3 tahun di IPS yang tadinya IPA. Tidak terlalu sulit guys IPS tuh. Bisa lah, kan kita anak IPA yang otomatis kita biasa berpikir rumit, dikasih IPS, aku yakin kamu pasti bisa bertahan di IPS. Dan jangan lupa berdoa juga, jangan lupa banyak belajar, dan semoga kamu bisa bertahan sampai akhir, sampai skripsi, dan mengerjakan tugas-tugas kamu yang benar. Jangan lupa IP guys, IP, oke? Dan berproses. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini, dan semoga bermanfaat buat kamu yang lintas jurusan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye-bye.